Jadi Anda tahu sebenarnya ilmu gaib itu seperti apa gitu kan? Karena kita tahu bahwa menurut literasi yang saya baca gitu kan, di Indonesia ini terutama di Jawa itu ilmu gaib itu terdiri dari dua macam gitu kan. Ada ilmu hikmah, ada yang tergabung dalam ilmu hikmah, yang tergabung dalam ini Islam kejawen. Nah, kedua-duanya ini kan sama-sama mempelajari ilmu gaib gitu kan. Nah, sebenarnya perbedaan antara ilmu hikmah dan ilmu Islam kejawen itu apa sih? Jadi ini menurut referensi saya ya. Kalau ilmu hikmah dan ilmu kejawen ya, dikatakan ilmu hikmah itu kan berarti ilmu yang mana diturunkan dari masa Islam. Kalau ilmu kejawen yang mana ilmu tersebut memang sudah diterapkan di dalam hakikatnya kejawen. Nah, suatu ketika pada waktu Islam berdiri, mungkin zaman dahulu ya, kalau kita flashback ke belakang, yang mana ilmu kejawen itu memang dahulu Pak, memang dahulu sebelum adanya Nabi, sebelum adanya yang lain. Namun walaupun ilmu kejawen ini memang sudah terlahir dari dulu, nah yang sekarang itu sudah adanya ilmu hikmah secara Islami, yang mana memang sekarang itu digabungkan, jadi disinergikan, sifatnya seperti itu. Kalau kita bahas satu persatu, ilmu hikmah itu kenapa, dan ilmu hikmah yang dimaksud ilmu hikmah itu apa, dan yang dimaksud ilmu Islam kejawen itu apa. Kalau ilmu hikmah, yang mana ilmu tersebut memang membawa hakikatnya dalil-dalil, hakikatnya surat-surat Al-Quran ya, kan sudah banyak di Al-Quran itu sudah adanya keterangan-keterangan yang jelas. Itu yang dimaksud ilmu hikmah. Satu contoh kecil seperti itu. Yang dimaksud ilmu kejawen, yang mana ilmu tersebut biasanya menggunakan mantra-mantra kuno, menggunakan mantra-mantra yang sifatnya itu bahasa Jawa, bahasa Kromo ya, yang mana mantranya memang banyak sekali. Contohnya yang mana mantranya mendatangkan lagu apa itu Pak, Liserungi semacam seperti itu kan, itu sifatnya mantra Jawa itu. Itu mantra Jawa. Kalau seumpamanya ilmu hikmah ya, ilmu hikmah basmalah itu termasuk kita membaca bismillah, itu termasuk ilmu hikmah. Seperti itu. Kita kesampingkan dulu dengan ilmu hikmah. Sekarang kita sedikit menelisik nih Master ya, dengan ilmu Islam kejawen. Rata-rata zaman dahulu atau sekarang lah, dari dulu sampai dengan sekarang, ilmu kejawen itu kan menimbulkan pro dan kontra kan? Ada sebagian masyarakat yang mengatakan nggak apa-apa, itu bagian dari budaya, bagian dari ilmu leluhur yang tetap harus kita lestarikan gitu kan. Sebagian orang bahwa ilmu kejawen itu adalah klenik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal klenik ini kan bagian dari ya istilahnya ya emang dari dulu, karena kita tahu masyarakat Indonesia kan dari zaman kerajaan sampai dengan sekarang itu kan ada terus ada kan. Nah, betul. Bagaimana kita menanggapi bahwa sebenarnya ilmu Islam kejawen ini tidak semata-mata klenik. Orang kan mengetahuinya bahwa kamu mau pelajari ilmu Islam kejawen, ya berarti kamu klenik. Nah, gitu. Ya, memang betul sekali. Tidak memungkiri Pak, yang namanya masyarakat itu melihat hanya sisi sedikitnya saja, istilahnya menyampingkan ya, begitu. Namun sebenarnya yang paling jelas, walaupun belajar dan walaupun melakukan ilmu hakikat kejawen, bukan hanya klenik. Dalam artian klenik itu sebenarnya pola pikir manusia, menurut saya itu salah. Karena apa? Jika mereka itu melihat sesajen yang sekiranya di jalan katakan, yang sifatnya itu sesajen, yang sifatnya itu barang ataupun suatu benda, dikatakan musyrik, suatu contoh seperti itu, dan dikatakan itu klenik, wah berarti itu segi negatifnya pikiran mereka mungkin seperti itu. Namun sebenar-benarnya itu bukan seperti itu. Yang menjadikan kesalahkaprahan terhadap berpikir, karena apa? Karena suatu pemahaman yang sedikit, suatu pengertian ataupun
pola pikir di dalam manusia tersebut itu belum begitu jelas. Nah, jadinya menjadikan pikiran tersebut negatif. Karena apa? Karena yaitu tadi, mereka menilai bukan dari kemanfaatan yang lebih ataupun menilai untuk apa dahulu, melainkan sudah dinilai segi negatifnya. Nah, karena itu tadi seringkali menilai bahwa hal kejawen, oh pasti belajar klenik. Dalam artian klenik itu bukan sifat yang mana melarang ataupun yang dilarang, tidak. Ibarat kata seperti contoh begini saja. Kita sekarang hidup di dunia, kalau kita tidak ada lantaran, apakah kita bisa berjalan, apakah kita bisa melakukan hal apapun. Suatu contoh, kita mau berpergian ke suatu tempat. Jika kita ke suatu tempat tersebut dengan jarak 4 km, dan jika kita lakukan dengan berjalan, apakah cepat sampai? Tentu tidak. Nah, wajib kita pasti mempunyai sarana. Dan sarana tersebut itu apa? Contohnya kendaraan. Nah, maka dari itu kendaraan tersebut bisa mengantarkan kita. Sama halnya dengan kita berjalan ataupun kita belajar dengan media Jawa tersebut. Contohnya dengan laku khusus yang sifatnya barang tersebut adalah klenik atau sebutannya klenik seperti itu. Itu suatu sarana. Dan sarana tersebut tidak masalah. Yang penting tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seperti itu ya. Jadi sarana tersebut bukanlah hal yang sifatnya larangan ataupun yang sifatnya tidak diperbolehkan, melainkan untuk apa dahulu kita belajar ilmu kejawen tersebut, ya kan? Nah, kalau kita memang belajar dengan hakikat yang memang kita yakini, yang memang dibolehkan oleh agama kita, yang memang kita hakul yakin terhadap Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak? Hakul yakin, monggo belajar, ya kan? Kan begitu. Nah, jadi klenik tersebut yang mana orang-orang yang menilai, wah kamu belajar ilmu Jawa berarti kamu belajar ilmu klenik. Nah, itu bukan karena Jawanya, bukan karena kliniknya, karena orangnya menilainya bukan langsung dinilai ataupun dinilai dari segi panjangnya, namun hanya dinilai dari segi pendeknya. Karena omongan orang, wah klenik ini berarti musyrik, coba. Wah klenik ini berarti tidak baik, wah klenik ini berarti bla bla sudah menyekutukan Allah, contohnya seperti itu. Itu salah, jelas salah. Karena kita mau tidak mau, kita hidup di tanah Jawa, kita harus wajib melestarikan Jawa, kita harus wajib juga melestarikan budaya kita, seperti itu. Mau belajar gitu, belajar ilmu kejawen atau ilmu yang lainnya, itu kan pasti ada step by stepnya, ada syarat, ada lelaku, ada segala macamnya. Apalagi yang namanya dengan ilmu kejawen itu kan ada tirakatnya atau istilahnya lelakunya itu kan panjang, orang banyak menilai itu sangat-sangat berat. Iya kan? Betul. Nah, sebenarnya esensi dari lelaku atau tirakat itu kan di situ juga ada mantra, ada wirid dan segala macam. Iya, ya. Sebenarnya yang sakti itu kesaktiannya dari kekuatan mantranya atau itu orangnya, benar. Iya.